Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdu, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini menjelang buka puasa masih saya temani di sini di YouTube Ma'arif NU Jateng, ngaji bareng Ma'arif. Pada sore hari ini saya akan membahas terkait dengan hadis lalat. Nah, kalau mungkin yang pernah dengar bahwa ada hadis, ini kalau anak-anak kuliah jurusan hadis sudah familiar pastinya. Itu ada hadis, hadisnya di Sahih Bukhari ada, ini banyak di beberapa kitab hadis banyak itu. Hadisnya idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzihu fa inna fi ihdajana hayhi da'an wal ukhra syifaan. Jadi kalau hadis itu artinya kalau ada lalat jatuh ke minuman kalian, ya, itu maka benamkanlah. Jadi kalau jatuh masih ngambang, itu sekalian disuruh benamkan. Setelah itu ambil, buang. Disuruh benamkan karena apa? Itu sekalian biar sayapnya itu tenggelam semua. Karena dari salah satu sayap itu, sayapnya lalat, itu yang satu ada penyakitnya, yang satu ada obatnya. Ini termasuk hadis muskil. Hadis muskil, kalau dulu saya S2-nya itu jurusan hadis, itu saya bikin hadis, bikin tesisnya itu dengan judul Dirosah Dalali Anil Hadis Al-Muskilat itu. Tapi kajian semantik itu, kajian semantik terhadap hadis muskil. Di antara hadis muskil itu ya ini yang dianggap muskil oleh sebagian tokoh ahli hadis, karena ini seakan-akan bertentangan gitu. Seakan-akan bertentangan. Padahal hadis ini secara sanadnya itu sahih. Ini dikutip atau ditulis di beberapa kitab hadis banyak. Di Bukhari ada. Di Sahih Bukhari itu hadis ke 3023. Ada di An-Nasai, ada di Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, di Ibnu Majah ada. Jadi di Kutubu Sittah itu 4 kitab itu menyampaikan hadis ini. Terus tambahan lagi ada di Sunan Ad-Darimi. Ya, kalau di Kutubu Sittah berarti Sunan Ad-Darimi, di Sunan Kubro miliknya Imam Al-Baihaqi, di Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, itu juga ada semua hadis ini. Nanti bisa dicek. Ya, secara sanad itu sahih. Jadi kalau di kajian hadis di perkuliahan yang saya ampu itu ada namanya nakdus sanad, ada nakdul matan. Ya. Ada kritik sanad dan kritik matan. Kalau sanadnya kalau sudah sahih, sudah benar, sanadnya persyaratan sanad nyambung, ya muttasil dan lain-lain, itu bisa nyampe derajatnya ada sahih, hasan, dhaif. Ya kan, konsekuensinya itu. Nanti setelah ada kritik sanad itu bisa sahih hadis itu, bisa hasan, bisa dhaif. Kalau dalam kritik matannya atau nakdul matni, itu ada konsekuensinya nanti antara makbul dan mardud. Kalau sanad tadi sahih, ya kan, hasan atau dhaif. Kalau yang kritik matan, ya kan, walaupun sanadnya nanti sudah sahih, itu nanti diteliti secara matannya. Nah, itu bisa nanti makbul, bisa mardud. Itu kalau dalam kajian hadis yang kontemporer, tapi ya kalau di kajian hadis yang kayak di pesantren-pesantren itu yang penting sanadnya sudah terbukti nyambung, ya kan, syarat-syaratnya yang sudah tingkatan sahih ya. Jadi sanadnya nyambung, periwayatnya itu mutasil, ya kan, terus dobit tam itu dan lain-lain itu kan yang periwayatnya itu nanti kalau periwayatnya sudah memenuhi kriteria itu menjadi sahih, ya kan. Tapi itu sudah diterima kalau di kajian hadis yang dahulu itu. Tapi kalau di kajian hadis yang kontemporer kayak di kampus-kampus, dia masih harus meneliti matannya. Matannya itu nanti bisa makbul, diterima. Itu kalau dia tidak bertentangan dengan, diantaranya tidak bertentangan dengan penemuan atau ilmu sains, ilmu modern, ya kan. Tidak bertentangan dengan penemuan ilmu modern atau ilmu pengetahuan sains. Yang kedua, tidak bertentangan dengan akal sehat.
Jadi hadis itu masuk akal enggak gitu loh. Nah itu. Dan tidak bertentangan dengan ayat suci Al-Quran pastinya. Nanti kalau itu bertentangan dengan hal-hal tersebut itu bisa mardud walaupun sanadnya sahih. Itu kalau di kajian hadis di kampus-kampus gitu. Nah, dalam hal ini secara sanad hadis ini, hadis lalat itu memang sahih. Tadi di kutubus sitahnya 6 kitab hadis, standar kitab hadis, kitab induk 6 itu yang 4 saja menyebutkan. Belum lagi ditambah tadi beberapa kitab hadis yang lain, itu secara sanad sudah diterima. Tapi secara matan masih banyak yang mengkritiknya, menelitinya. Karena seakan-akan ini kontradiktif di antara dua sayapnya. Yang satu itu ada bakterinya, tapi yang satu ada semacam penawar. Bahasanya apa? Toksinnya, penawarnya. Itu kalau memang dipikir secara akal sebenarnya, lalat kalau memang membawa bakteri yang sampai banyak, dia nempel di sampah, di kotoran, membawa bakteri sebanyak itu, kenapa dia nggak mati? Padahal bakteri itu, ini kan para penelitiannya kayak gitu. Bakteri itu ketika ditularkan ke makanan manusia yang hanya kecil sedikit, itu bisa manusia terkena bakteri itu bisa sakit kan, entah itu sakit perut, diare, ya dan lain-lain itu. Tapi lalat yang kecil itu membawa bakteri sebanyak itu, tapi kenapa nggak mati, nggak sakit gitu loh? Ya karena tadi di antara penelitian, karena memang di tubuhnya lalat, di sayapnya yang satunya itu ada toksinnya, ada penawarnya gitu loh. Entah itu yang kanan atau yang kiri, itu yang tidak dijelaskan Nabi secara langsung di hadis itu. Kalau di kitab Fathul Bari, sarahnya Sahih Bukhari, karya Imam Ibnu Hajar Asqalani, di Fathul Bari juz 5 halaman 251 itu beliau menerangkan bahwa yang ada bakterinya itu sayap lalat yang kiri. Yang ada penawarnya itu di sayap lalatnya yang kanan gitu. Itu penjelasan beliau. Imam Ibnu Hajar Asqalani di Fathul Barinya. Itu penjelasannya, karena memang diantaranya itu tadi ada toksin itu yang menyebabkan lalat tidak mati walaupun dia membawa bakteri banyak. Itu ada beberapa ilmuwan dari di Mesir dan di Saudi itu yang sudah melakukan penelitian terkait lalat ini. Mereka menyiapkan dua tempat air, yang satu ya kayak jus atau minuman-minuman segar lah, ada dua. Yang satu itu memang dibiarkan, bukan kejatuhan lalat dua-duanya. Yang satu lalatnya ditenggelamkan, yang satu langsung diangkat, tidak ditenggelamkan. Setelah itu dilakukan penelitian pakai alat itu kan, mikroskop dan alat-alat canggih, itu ternyata benar. Yang tadi lalat yang sudah jatuh terus ditenggelamkan, itu ternyata bakteri di air itu sudah hilang, nggak ada itu di penelitian itu. Nah, itu dijelaskan juga oleh Dr. Zaglur Ragib itu di kitabnya Al-Ijaz Al-Ilmi itu bahwa ini menunjukkan mukjizat Nabi. Jadi sabdanya Nabi itu enggak asal-asalan, tapi ini memang mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi, mengetahui ilmu pengetahuan modern. Jadi sebelum orang menemukan alat yang mikroskop dan lain-lain yang bisa mendeteksi bakteri kecil, itu Nabi sudah tahu, sudah memberitahu bahwa di salah satu sayapnya lalat itu ada bakteri dan satunya ada penawarnya. Itu Nabi tidak melakukan penelitian, tapi itu memang wahyu dari Allah. Karena Kanjeng Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak pernah berucap apapun melalui pikiran sendiri atau ijtihadnya sendiri, hasil pemikiran sendiri, bukan, tapi in huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastinya itu pasti benar apa yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian untuk terkait dengan hadis lalat ini, sebenarnya kalau sampean mau ngecek, ya teman-teman mau ngecek di penelitian-penelitian di jurnal-jurnal ilmiah, itu sudah banyak para dokter, para profesor sekarang yang melakukan penelitian kajian tentang hadis lalat ini.
bisa dicek langsung. Demikian dari saya, sekian, akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.